Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ista. Oke, jadi pada kali ini kita akan melanjutkan PPT yang kemarin ya teman-teman, tentang laporan keuangan. Nah, pada part pertamanya kan itu sudah saya jelaskan tujuan-tujuan laporan keuangan dan semacamnya seperti pendahuluan. Nah, pada bab ini kita langsung masuk ke bab 1, yaitu tentang tujuan pelaporan keuangan yang bersifat umum. Jadi ini yang dijelaskan yang bersifat umum ya teman-teman. Nah, jadi tujuan, kegunaan, dan keterbatasan pelaporan keuangan itu dia bertujuan umum. Nah, yang bertujuan umum tuh apa sih yang dimaksud dengan bertujuan umum tuh? Jadi informasi tentang sumber daya ekonomi entitas pelapor, klaim terhadap entitas, serta perubahan sumber daya dan klaim. Nah, ini adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna. Jadi kalau misalkan laporan keuangan itu dianya berguna, dia harus punya karakteristik kualitatif fundamental yang terdiri dari relevansi, representasi tetap. Nah, gimana sih untuk melakukan penerapan karakteristik kualitatif fundamental ini teman-teman? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, keterpahaman. Nah, selanjutnya tentang asumsi dasar kelangsungan usaha, unsur laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur laporan keuangan ya teman-teman. Posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, ini adalah unsur laporan keuangan di laporan neraca atau laporan di posisi keuangan. Sedangkan di kinerja, unsur laporan keuangannya itu ada penghasilan atau pendapatan. Selanjutnya ada beban dan ada penyesuaian pemeliharaan modal. Nah, ini biasanya unsur-unsur ini kita temui di laporan laba rugi ya teman-teman. Nah, jadi unsur laporan keuangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama dia posisi keuangan atau neraca. Di dalamnya itu ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Kalau dia di posisi kinerja itu biasanya ada penghasilan atau pendapatan, beban, dan penyesuaian pemeliharaan modal. Ini laporan keuangan ya teman-teman, menurut PSAK 01. Jadi PSAK 01 itu dia tentang penyajian laporan keuangan. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam PSAK 01 itu? Yang pertama ada komponennya dan tanggung jawab laporan keuangan. Nah, ini adalah karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama harus disajikan secara wajar dan patuh terhadap SAK. Kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, konsistensi penyajian. Nah, selanjutnya identifikasi laporan keuangan. Itu ada laporan posisi keuangan ya teman-teman, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, jadi tujuan laporan keuangan itu yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, ini komponen laporan keuangan. Terdiri dari laporan posisi keuangan neraca ya pada akhir periode. Terus ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, ada CALK, dan ada informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya.
sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Nah, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A dan sampai dengan 40D. Nah, ini adalah contoh dari laporan keuangan yang mana contoh ini dianya menunjukkan laporan neraca ya teman-teman. Nih, konsolidasi laporan terhadap posisi keuangan. Jadi ini adalah laporan posisi keuangan yang dikonsolidasi, teman-teman. Bisa kita lihat di sini memuat informasi tentang aset, yaitu tentang aset lancar. Nah, di aset lancar ini dianya terdapat catatan ya teman-teman, CALK. Jadi penjelasan-penjelasan terhadap aset ini nanti akan ada di CALK-nya, gitu ya teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan neraca. Jadi laporan posisi keuangan itu dianya menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Jadi kalau misalkan nih kita bikin laporan ya, biasanya kan itu kan laporan laba rugi periode April. Nah, itu kan misalnya kayak gitu kan kalau laba rugi ya. Tapi kalau neraca itu periodenya jangan April ya, tapi dia menunjukkan tanggal tertentu. Jadi kalau misalkan kalian tutup bulannya di akhir bulan, itu berarti kalau enggak tanggal 30 atau 31. Contohnya laporan neraca tanggal per 31 Januari 2025 nih per. Jadi dia tuh menunjukkan keadaan dari posisi keuangan itu pada tanggal tertentu. Nah, kalau misalkan laba rugi kan dia menunjukkan kondisi keuangan selama bulan periode kayak gitu. Nah, apa sih yang disajikan di dalam laporan neraca ya teman-teman? Yang disajikan itu yang pertama dia menyajikan posisi aset. Nah, jadi rumus dasar anak akuntansi ya teman-teman, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ketika aset kalian itu sama nilainya antara liabilitas plus ekuitas, itu berarti kan balance ya teman-teman. Nah, itu biasanya menandakan apakah laporan keuangan kalian tuh benar atau tidak. Selanjutnya, penyajian dapat menggunakan skronto atau stafel. Nah, skronto atau stafel ini itu metode penyajiannya boleh bersebelahan. Jadi di sini boleh aset, di sini ekuitas, terus liabilitas, atau ke bawah. Kalau ke bawah tuh berarti di sini aset, di bawahnya liabilitas, di bawahnya ekuitas. Nah, itu bentuknya ya teman-teman. Nah, selain itu, biasanya kan aset ini dia terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, itu perusahaan diperbolehkan untuk dilakukan klasifikasi antara aset tadi, baik di aset lancar atau aset tidak lancar, maupun tentang liabilitasnya, apakah liabilitas lancar maupun tidak lancar. Nah, ini standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum line yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Nah, laporan posisi keuangan ini informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Nah, jadi kalau ada pajak tangguhan, itu wajib diklasifikasikan sebagai aset jangka panjang ya teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan lagi. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba atau konsolidasian. Nah, inilah laporan posisi keuangan ya teman-teman, terdiri dari aset, baik aset lancar dan aset tidak lancar. Terdiri juga dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang,
ekuitasnya ada hak non pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Nah, ini adalah minimum line item atau minimum yang harus dilaporkan, ke dalam neraca. Nah, dia harus ada aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas setara kas, selanjutnya total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, utang dagang dan utang lainnya, serta provisi. Nah, selanjutnya ada liabilitas keuangan. Liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki. Kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, untuk penyajiannya ya teman-teman, penyajian aset lancar dan tidak lancar ini, baik liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, itu harus diklasifikasikan yang terpisah ya teman-teman. Dia tidak boleh diklasifikasikan sama ya. Jadi harus terpisah. Aset lancar tersendiri, aset tidak lancar tersendiri. Jadi dia tidak boleh diklasifikasikan satu kesatuan. Kecuali penyajiannya berdasarkan likuiditas, memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Nah, urutan likuiditas ini maksudnya disajikan dari akun-akun yang paling liquid terlebih dahulu. Nah, jadi ya misalkan nih, kalian punya aset tetap ya, nah kalian tuh harus menyajikan yang paling liquid dulu. Apa yang paling liquid dulu? Itu kayak kas, kayak piutang, kayak persediaan. Nah, itu harus disajikan yang paling liquid dulu. Aset tetap atau yang bersifat jangka panjang itu tidak boleh kalian sajikan di atas sekali. Nih, misalkan aset tetap dulu baru kas. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Jadi kalian harus menyajikannya dari yang paling liquid dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, yang disebut aset lancar itu apa sih, Kak? Kan kita tadi kan kalau mau menyajikan laporan keuangan, posisi laporan keuangan, kita harus klasifikasikan dulu kan, apakah aset itu masuk ke aset lancar ataukah dia masuk ke aset tidak lancar. Nah, jadi gimana sih cara kita tuh melakukan klasifikasinya? Yang pertama, aset dia dikatakan sebagai aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Jadi intinya ketika kita punya aset tapi kita kita tuh mengharapkan aset itu dapat terrealisasi baik dalam bentuk menjual atau menggunakannya di dalam satu periode akuntansi. Jadi dia tidak lewat dari satu periode akuntansi. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai aset lancar. Contohnya apa? Kayak persediaan nih. Persediaan itu kan kita akan menggunakannya di dalam satu periode akuntansi, teman-teman. Maka persediaan ini dia tergolong ke aset lancar. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Nah, berarti kan dia masuk ke persediaan barang dagang ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, kalian itu adalah perusahaan otomotif yang menjual mobil. Mobil itu kan aset tetap nih. Tapi kalau misalkan mobil itu diperdagangkan, maka dia akan berubah menjadi aset lancar ya, teman-teman. Dia masuk ke persediaan barang dagang. Nah,
Terus realisasi aset ini harus ada dalam jangka waktu 12 bulan ya teman-teman. Selanjutnya, kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Nah, jadi kalau misalkan ada kategori aset yang di atas tadi, dianya ada kategori aset yang tidak tercatat di atas tadi, maka langsung dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Contohnya apa teman-teman? Aset tetap. Nih, aset tetap kan pasti dia punya umur ekonomis lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Lebih dari 1 tahun atau lebih dari masa pelaporan. Nih. Nah, selanjutnya tentang liabilitas jangka pendek ya teman-teman. Nah, gimana sih Kak kita dapat mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek tadi? Jadi, liabilitas jangka pendek ya, dia dapat dikatakan sebagai liabilitas jangka pendek jika perkiraannya akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Nah, liabilitas ini kan sama dengan hutang ya teman-teman. Hutang. Kalau misalkan kita hutang ini kita bayar dalam satu siklus, maka dia termasuk ke liabilitas pendek. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Nah, misalkan kayak hutang dagang, hutang usaha, itu kan berarti kan hutang yang timbul atas perdagangan ya teman-teman, atas usaha kita, maka dia masuk ke liabilitas si pendek tadi. Selanjutnya, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode. Nah, jadi kalau misalkan ada utang, terus dia karakteristik yang nggak ada dari 4 ini, otomatis dia masuk ke liabilitas jangka panjang. Contohnya, hutang yang jangka temponya lebih dari 1 tahun, atau 12 bulan. Nih, contohnya apa Kak? Hutang leasing. Hutang leasing tuh biasanya dia 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun atau 5 tahunan. Berarti itu kan liabilitas jangka panjang maksudnya. Nah, selanjutnya liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika pembayaran kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran. Maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh sesuai tanggal pelaporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi dan OCI ya teman-teman. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, laporan laba rugi itu sama dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi, klasifikasi berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna, beban keuangan maupun pajak. Nah, jadi penyajian laporan keuangan ini dia ada 2 pendekatan ya teman-teman.
Penyajian laporan laba rugi itu ada dua pendekatan. Yang pertama, laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi dia terpisah. Jadi dia ada dua laporan, yaitu yang pertama laporan laba rugi tersendiri dan laporan laba rugi dan komprehensif lain tersendiri. Jadi dia terpisah. Ada juga pendekatan yang digabung. Jadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan didistribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan didistribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan didistribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Nah, ini adalah minimum line itemnya. Yang pertama harus ada pendapatan, ada biaya keuangan, bagian laba rugi dan entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, ada beban pajak, terus laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, keuntungan dan kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset kelompok yang dilepaskan. Nah, ini laba rugi komprehensif atau CLK lain-lain ya teman-teman. Nah, kenapa sih pos-pos pendapatan atau beban yang bernilai material itu diungkap sifat dan jumlahnya secara terpisah? Nah, penyebab pengungkapan terpisah itu yang pertama ada penurunan nilai persediaan aset tetap atau pemulihannya, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturasi, pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, pengembalian liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Nah, penghasilan komprehensif lain ini dia berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Contoh yang termasuk ke dalam OCI ya teman-teman, selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penyabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sellers, bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas, bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Nah, ini adalah OCI-OCI ya teman-teman. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Nah, ini berarti dia pakai pendekatan yang digabung ya. Tadi kan pendekatannya ada dua. Yang pertama laporan laba rugi tersendiri, penghasilan komprehensif lain tersendiri. Jadi dua laporan. Tapi contoh ini dia menjadi satu laporan, berarti dia mau menggunakan pendekatan yang kedua. Nah, ini bisa dilihat ya. Laba sebelum pajak penghasilan berapa, penghasilan komprehensif lainnya berapa, itu ya teman-teman. Nah, ini ilustrasi penerapan PSAK 1. Bisa dibaca masing-masing ya. Ini pendapatan, laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas atau laporan modal. Jadi laporan perubahan ekuitas ini dia menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Nah ya, jadi rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Nah, laporan perubahan ekuitas atau catatan atas LK itu analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos
Jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya dibedakan untuk masing-masing kelas, modal disetor, saldo akumulasi dan penghasilan komprehensif, saldo laba. Nah, catatan atas laporan keuangan dia menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, baik itu dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi, dan estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada modal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, yaitu informasi kualitatif, kuantitatif, pemenuhan persyaratan modal. Instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Data kuantitatif diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan, kebijakan, proses arus kas keluar, dan bagaimana penentuannya. Catatan atas laporan keuangan, pengungkapan lain. Jumlah dividen diumumkan atau diungkapkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam pos informasi yang dipublikasi bersama LK. Nah, jadi ginilah ya teman-teman, teori tentang laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, ini masih teori ya teman-teman. Nanti next selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktek. Nah, praktek inilah yang biasanya ditunggu sama anak-anak akuntansi. Nah, jadi di praktek nanti kita akan menyusun laporan keuangan dari jurnal sampai seterusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, telah